Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Azazafira Ruhus dari kelas 2020B Pendidikan Geografi. Saya akan membacakan pidato Insinyur Soekarno yang dibacakan oleh Soekarno tanggal 1 Juni. Berikut isi pidatonya. Pidato Soekarno, lahirnya Pancasila. Paduka Tuan Ketua yang mulia, sesudah 3 hari berturut-turut, anggota-anggota Dokoditu Zunbi Tosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada Sidang Dokoditu Zunbi Tosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf beribu maaf, banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda filosofi grondslag daripada Indonesia merdeka. Filosofisch Grundslag itulah fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Tetapi lebih dahulu izinkan saya memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Merdeka buat saya ialah political independence, politi econavan heiligheid. Apakah yang dinamakan politike onavan heiligheid, tuan-tuan sekalian? Dengan terus terang saja saya berkata, tatkala Dokoditu Zunbi Tosakai akan bersidang, maka saya di dalam hati saya banyak khawatir kalau banyak anggota yang saya katakan di dalam bahasa asing. Maafkan perkataan ini. Zuarwiching akan perkara yang kecil-kecil, Zuarwiching sampai kata-kata orang Jawa jelimet. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan. Tuan-tuan yang terhormat, lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain. Samakah isinya, samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semua merdeka, tetapi bandingkanlah isinya, alangkah berbedanya isi itu. Jikalau kita berkata sebelum negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, itu selesai, sampai jelimet. Maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian, kenapa Saudi Arabia merdeka padahal 80% dari rakyatnya kaum Badui yang sama sekali tidak mengerti hal ini itu. Bacalah buku Armstrong yang menceritakan tentang Ibn Saudi. Di situ ternyata bahwa tatkala Ibn Saudi mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagai besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Baudi di Saudi Arabia itu. Terus Saudi Arabia merdeka. Lihatlah pula jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat, Soviet Rusia pada masa Lenin mendirikan negara Soviet, adakah rakyat Soviet sudah cerdas? 150 miliar rakyat Rusia adalah rakyat-rakyat musyrik yang lebih dari pada 80% tidak dapat membaca menulis, bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoy dan Fulop Miller. Tuan-tuan yang mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu, dan kita sekarang di sini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan. Maaf PT Zimukyo Kutyo, berdirilah saya punya dulu kalau saya membaca tuan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya. Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan terlebih dahulu sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuan tidak
maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan politik keonafan Khalidiyat political independence tak lain dan tak bukan ialah satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. Ibn Saudin mengadakan satu negara di dalam satu malam, in one night only, kata Armstrong di dalam kitabnya. Ibn Saud mendirikan Saudi Arabia merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riyadh dengan 6 orang. Sesudah jembatan itu diletakkan oleh Ibn Saud, maka di seberang jembatan, artinya kemudian daripada itu Ibn Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca. Orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomad, yaitu orang Badui, diberi pelajaran oleh Ibn Saud jangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bercocok tanam. Nomada dirubah oleh Ibn Saud menjadi kaum tani. Semuanya di seberang jembatan. Adakah Lenin ketika mendirikan negara Soviet Rusia merdeka telah mempunyai the Dnepr dan yang maha besar di sungai Dren? Apa ia telah mempunyai radio stasiun yang menyundul ke angkasa? Apakah ia telah mempunyai kereta-kereta api cukup untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Soviet Rusia merdeka telah dapat membaca dan menulis? Tidak, tuan-tuan yang terhormat. Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah Lenin baru mengadakan radio stasiun, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan church, baru mengadakan Dnepr. Maka oleh karena itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati, janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dan menjadi dan kalau sudah selesai baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannya tuan-tuan punya semangat. Jikalau tuan-tuan demikian dengan semangat pemuda-pemuda kita yang 2 miliun banyaknya, 2 miliun pemuda ini menyampaikan serupa pada saya. 2 miliun pemuda ini semua berhasrat Indonesia merdeka sekarang. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat yang mengetahui sejarah menjadi Zuarwiching, menjadi gentar padahal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siarkan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka. Bahkan hingga tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan Indonesia merdeka sekarang. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia merdeka sekarang. Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia merdeka. Kok lantas kita Zuarwiching dari gentar hati? Saudara-saudara yang saya peringatkan sekali lagi, Indonesia merdeka, political independence, political onafan Khalidiyat tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan. Jangan getar. Jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah Gun Seikan diganti dengan orang yang bernama Jondro Asmoro atau Sumubutyo diganti dengan orang yang bernama Abdul Halim. Jikalau umpamanya Butyo diganti dengan orang-orang Indonesia, pada sekarang ini sebenarnya kita telah mendapat political independence, politik on a fast Khalidiyat in one night, di dalam satu malam. Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang 2 miliun semuanya bersemboyan Indonesia merdeka. Jikalau umpamanya bala tentara Dai Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak serta berkata, Manghe Rumi, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia merdeka? Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini bala tentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka 1 menit pun kita tidak akan menolak. Sekarang pun kita akan menerima urusan itu. Sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia yang merdeka. Saudara-saudara, tadi saya berkata ada perbedaan antara Soviet Rusia, Saudi Arabia, Inggris, Amerika, dan lain-lain tentang isinya. Tetapi ada satu yang sama, yaitu rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Musik-musik di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimum artinya kalau ada kecakapan yang lain tentu lebih baik, tapi manakala suatu bangsa telah sanggup mempertahankan negaranya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara semua siap sedia mati mempertahankan tanah air kita Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap sedia masak untuk merdeka. Yang dimaksud Dnepropetrovsk, suatu kawasan industri di mana terdapat bendungan raksasa di sungai Dnepr, dan di situ dibangun stasiun pembangkit tenaga listrik yang merupakan tulang punggung perindustrian Soviet Rusia atau LSSPI. Cobalah pikirkan hal ini dengan
perbandingannya dengan manusia. Manusia pun demikian saudara-saudara. Ibaratnya kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang berani kawin, lekas berani kawin, ada yang takut kawin, ada yang berkata saya belum berani kawin, tunggu dulu gaji sampai gaji F500. Kalau saya sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang mentul-mentul, sudah mempunyai sendok, garpu, perak, satu kaset, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai Kinder UXZ, barulah saya berani kawin. Ada orang lain yang berkata saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja 1, kursi 4, yaitu meja makan, lantas 1 zidji, lantas 1 tempat tidur. Ada yang lebih berani lagi dari itu, yaitu saudara-saudara Marhain. Kalau dia sudah mempunyai gubuk saja dengan tikar, dengan 1 periuk dia kawin. Marhain dengan 1 tikar, 1 gubuk kawin. Sangklek dengan 1 meja, 4 kursi, 1 zidji, 1 tempat tidur kawin. Sang Doro yang mempunyai rumah gedung elektrische kuplat, tempat tidur, uang bertimbun-timbun kawin. Belum tentu mana yang lebih geluking. Belum tentu mana yang lebih bahagia. Sang Doro dengan tempat tidurnya yang mantul-mantul, atau Sarinam dan Sarimun yang hanya mempunyai 1 tikar dan 1 periuk, saudara-saudara. Saudara-saudara, soalnya adalah demikian, kita ini berani merdeka atau tidak? Inilah saudara-saudara sekalian, Paduka Tuan Ketua yang mulia, ukuran saya terlebih dulu saya kemukakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara merdeka. Saya mendengar uraian PT Sutarjo beberapa hari yang lalu. Tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka, beliau mengatakan kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara-saudara, jika tiap orang Indonesia yang 70 miliun ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya sebelum kita dapat mencapai political independence, saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia. Di dalam Soviet Rusia merdeka, Stalin merdeka, hati bangsa Soviet Rusia satu persatu. Saudara-saudara, sebagai juga salah seorang pembicara berkata, kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak disenteria, banyak penyakit honge, rudem, banyak ini, banyak itu. Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka. Saya berkata, kalau ini pun harus diselesaikan lebih dahulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia merdeka, itulah kita menyehatkan rakyat kita. Walaupun misalnya tidak dengan kinine, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketapeng kerbau. Di dalam Indonesia merdeka, kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat. Di dalam Indonesia merdeka, kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan jembatan-jembatan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi. Tuan-tuan sekalian, kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidaklah kita mengetahui, sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara, bahwa sebenarnya international rights, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita untuk menyusun, mengakui satu negara yang merdeka. Tidak diadakan syarat yang niko-niko, yang menjelimet, tidak. Syaratnya sekadar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh, ini sudah cukup untuk international rights. Cukup, saudara-saudara. Asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain yang merdeka, inilah yang sudah bernama merdeka. Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak, tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak, tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara yang merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya, ada pemerintahannya, sudahlah ia merdeka. Jangankan kita gentar Zwardwiching lantas mau menyelesaikan lebih dahulu 1001 soal yang bukan-bukan. Sekali lagi saya mau bertanya, mau merdeka apa tidak, mau merdeka atau tidak? Saudara-saudara, sesudah saya bicarakan tentang hal merdeka, maka sekarang saya bicarakan tentang hal dasar. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofis share gross life. Atau jika kalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta satu Weltanschauung. Di atas mana kita mendirikan negara Indonesia, kita melihat dalam dunia ini bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu Weltanschauung. Hitler mendirikan Jermania di atas Nasional Sosialistische Weltanschauung. Filsafat nasional sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Soviet di atas satu Weltanschauung, yaitu Marxistische Historisch Materialist Weltanschauung. Nippon mendirikan negara
Nippon di atas satu Weltanschauung, yaitu yang dinamakan Tenno Kodo Seishin. Di atas Tenno Kodo Seishin inilah negara Dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ibn Saud mendirikan negara Arabia di atas satu Weltanschauung, bahkan di atas satu dasar agama yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah Weltanschauung kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka, tuan-tuan sekalian, Weltanschauung ini sudah lama harus kita buatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita sebelum Indonesia merdeka datang. Idealis-idealis di seluruh dunia bekerja mati-matian untuk mengadakan bermacam Weltanschauung, bekerja mati-matian untuk merealitasikan Weltanschauung mereka itu. Maka oleh karena itu sebenarnya tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abi Kusno bila beliau berkata bahwa banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja. Menurut keadaan tidak, sebab misalnya walaupun menurut perkataan John Reed, Soviet Rusia didirikan dalam 10 hari oleh Lenin JS. John Reed di dalam kitabnya 10 Days That Shook the War, 10 hari yang menggoncang dunia. Walaupun Lenin mendirikan Soviet Rusia di dalam 10 hari, tetapi Weltanschauung-nya di dalam 10 hari itu hanya sekedar direbut kekuasaan dan ditempatkan negara baru di atas Weltanschauung yang sudah ada dari 1895. Weltanschauung itu telah disusun bahkan dalam revolusi 1905. Weltanschauung itu dicobakan. Di general repetisikan, Lenin di dalam revolusi tahun 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri, general repetisi daripada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917, Weltanschauung itu disediakan bahkan diikhtiarkan, kemudian hanya dalam 10 hari sebagai dikatakan oleh John Reed, hanya dalam 10 hari itulah yang didirikan negara baru, direbut kekuasaan, ditaruh kekuasaan di atas Weltanschauung yang telah berpuluh-puluh tahun itu umurnya. Tidaklah pula Hitler demikian. Di dalam tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Jermania di atas nasional sosialis Weltanschauung. Tetapi kapankah Hitler mulai menyediakan dia punya Weltanschauung itu? Bukankah di dalam tahun 1933, tetapi di dalam tahun 1921 dan 1922 beliau telah bekerja kemudian mengikhtiarkan pula agar supaya Nazisme ini, Weltanschauung ini dapat menjelma dengan dia yang punya. Münchener Putsch tetapi gagal. Di dalam 1933 barulah datang saatnya yang beliau dapat merebut kekuasaan dan negara diletakkan oleh beliau di atas dasar Weltanschauung yang telah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun itu. Maka demikian pula jika kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka, Paduka Tuan Ketua, timbullah pertanyaan, apakah Weltanschauung kita untuk mendirikan negara Indonesia merdeka di atasnya, apakah nasional sosialisme, apakah historis materialisme, apakah Sanminchui sebagai dikatakan Dr. Sun Yat-sen di dalam tahun 1912. Sun Yat-sen mendirikan negara Tiongkok merdeka, tetapi Weltanschauung-nya telah dalam tahun 1885. Kalau saya tidak salah dipikirkan dan ajakan di dalam buku The Three People's Principles Sanminchui. Mincuan, Minseng, nasionalisme, demokrasi, sosialisme telah digambarkan oleh Dr. Sun Yat-sen. Weltanschauung Sanminchui yang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun itu. Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka atau Weltanschauung. Apakah saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang 3 hari namanya, banyak pikiran telah dikemukakan macam-macam, tetapi alangkah benarnya perkataan dari Sugiman, perkataan Ki Bagus Hadikusumo bahwa kita harus mencari persetujuan faham, kita bersama-sama mencari persatuan filosofis Shergronslife, menjadi satu Weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju, saudara-saudara yang Yamin setujui, yang Ki Bagus setujui, yang Ki Hajar setujui, yang saudara Sanusi setujui, yang saudara Abi Kusno setujui, yang saudara Lim Kun Hean setujui. Bedanya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromi, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui. Apakah itu? Pertama-tama saudara-saudara saya bertanya, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk semua golongan? Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk menganggungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan. Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak. Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat bahwa bukan yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara.
semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka saya selalu menderung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari ini, di dalam sidang Dokuritsu Zunbi Tsusakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun yang lebih, ialah dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat dasar Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Saya minta saudara Ki Bagus Hadikusumo dan saudara-saudara Islam lain memaafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan ini. Saya pun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah paham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nasionalis taat seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu nasionalis taat Indonesia bukan berarti saat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagus Hadikusumo katakan kemarin, maka Tuan adalah orang bangsa Indonesia, Bapak Tuan pun adalah orang Indonesia, nenek Tuan pun bangsa Indonesia, datu-datu Tuan, nenek moyang Tuan pun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagus Hadikusumo, itulah kita didasarkan negara Indonesia, satu nasional stat. Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu, meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya. Marilah saya uraikan lebih jelas lagi dengan mengambil tempo sedikit. Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syarat bangsa? Menurut Renan, syarat bangsa ialah kehendak akan bersatu, perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa le désir d'être ensemble, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, merasa dirinya bersatu. Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer di dalam bukunya Die Nationalitate Frank, di situ dinyatakan what isn't a nation, dan jawabannya ialah in nation it's in obstacles Gemeinschaft erwachsen karakter Gemeinschaft. Inilah menurut Otto Bauer satu nasi. Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Tetapi kemarin pun tatkala kalau tidak salah Prof. Supomo mensintir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr. M.R. Yamin berkata Veraudet sudah tua. Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah Veraudet sudah tua, definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu Wetenschka baru, satu ilmu baru yang dinamakan geopolitik. Kemarin kalau tidak salah saudara Ki Bagus Hadikusumo atau Monadar mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat, persatuan antara orang dan tempat. Tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya. Orang yang tempatnya tidak dapat dipisahkan dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest dan Renan dan Otto Bauer hanya sekadar melihat orangnya, mereka hanya memikirkan Gemeinschaftnya dan perasaan orangnya. Desir mereka hanya mengingatkan karakter, tidak mengingatkan tempat, tidak mengingat bumi yang didayami manusia. Apakah tempat itu yaitu tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi bahwa Pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai Gulf Breaker atau pegangan gelombang Lautan Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh Lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan bahwa Kepulauan Inggris adalah suatu kesatuan.